Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa berbahagia. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan alam untuk anak-anak. Kali ini saya sedang ada di lereng gunung. Nah, teman-teman bisa lihat di background belakang saya ini asli ya. Nah, dewasa ini banyak orang yang mendengungkan pendidikan alam, pendidikan lingkungan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih itu untuk anak-anak? Apakah penting atau cukup penting atau penting banget? Kali ini kita coba ulas, nah seberapa penting sih pendidikan alam untuk anak-anak itu? Menurut saya, pendidikan alam untuk anak-anak itu sangat penting, terutama anak-anak usia dini ya. Anak-anak TK, anak-anak SD itu sangat penting untuk kita berikan pendidikan alam. Pendidikan alam tidak harus 100% di alam terus, tidak, tapi bisa kita kolaborasi. Kapan di kelas, kapan di alam, kapan kita mengenal lingkungan sekitar, dan sebagainya. Itu sangat penting untuk kita kelola, untuk kita berikan kepada anak-anak, ya, terutama anak-anak usia SD atau usia TK dan sejenisnya ya. Karena usia tersebut, kalau kita berikan sesuatu yang baik, akan mereka simpan, mereka bawa sampai dewasa. Bayangkan kalau mereka kita ajari untuk menanam pohon, untuk merawat pohon, untuk peduli terhadap lingkungan, nanti ketika dewasa mereka akan sangat menjaga lingkungan mereka. Ada banyak manfaat ya ketika kita mengajak anak-anak kita atau memberikan mereka pendidikan alam. Nah, pendidikan alam bisa kita rupakan dalam bentuk hal yang sederhana sampai yang bisa dibilang cukup kompleks ya. Misalnya anak SD atau TK bisa kita ajak ke kebun atau ke taman atau ke sawah mungkin yang dekat dengan tempat belajar mereka. Nah, itu bagi sekolah-sekolah di pedesaan itu sangat mudah ya, karena di setiap desa itu pasti ada sawah atau ladang atau kebun dan sejenisnya. Tapi mungkin untuk yang di kota ini agak susah. Mungkin ketemunya cuma taman, itu pun luasnya tidak seberapa. Nah, nanti mungkin bisa diakali sedemikian rupa ya. Misalnya anak TK bisa kita ajak ke taman ya, kita kenalkan, oh ini bunga matahari, ini bunga kembang sepatu dan sebagainya. Kita kenalkan bagaimana manfaatnya, kita kenalkan bagaimana merawatnya. Nah, itu kan sangat asik ya, sangat membuat mereka berbahagia saya kira. Jadi mereka tidak terpaku pada kertas, pada teori, tapi juga dikolaborasi dengan fakta di lapangan, dengan melihat itu gitu. Mungkin kalau anak SD bisa kita berikan sesuatu yang lebih kompleks. Nah, misalnya kita ajak ke hutan atau kita ajak ke sawah, kita kenalkan lebih permasalahan yang lebih kompleks. Misal anak SD bisa kita ajak ke sungai yang tidak terlalu berbahaya atau kita ajak ke sawah untuk lebih mengenal, oh ini padi, ini jagung, bagaimana menanamnya, kapan menanamnya, butuh apa tanaman padi jagung itu. Nah, mungkin anak SD bisa, bergantung kondisi di lapangan ya. Nanti ketika anak SMP, SMA lebih meningkat lagi gitu. Bergantung pada kesiapan tenaga pendidik, sekolah dan sebagainya. Karena kalau kita mengajak anak kita ke alam, guru atau pengajar, pendamping juga harus siap. Karena di lapangan juga ada risiko, tidak boleh sembarangan gitu. Nah, jadi ada beberapa syarat ya untuk bagaimana kita bisa mengajak anak ke alam. Misal dari kesiapan siswa, kemudian kesiapan pengajar, kesiapan sekolah, dan juga persetujuan orang tua. Nah, kalau 4 ini sudah terpenuhi, kita bisa mengajak anak-anak ke lapangan atau di alam ya. Nah, di alamnya pun juga kita menyesuaikan kondisi anak-anak. Nah, misal kita ajak ke sungai, nah apakah anak usia SD itu bisa diajak ke sungai? Atau mungkin anak SMA yang sudah bisa? Itu pun kalau kita mengajak ke sungai juga kita melihat ya, apakah itu musim hujan atau musim kemarau, karena nanti akan berpengaruh sekali ya pada kondisi air yang melaju di sungai tersebut. Juga nanti bergantung pada keselamatan anak-anak. Karena kalau di alam, itu yang paling penting adalah keselamatan. Lalu mengapa ini perlu dilakukan? Saya kira sangat banyak.
Karena banyak manfaatnya ya. Kalau kita detail atau kita list satu persatu itu akan muncul banyak manfaat. Oke, misalnya yang pertama, kita akan mengajak anak itu menjadi lebih dekat dengan alam. Kalau di buku mereka hanya membaca ya, membayangkan, oh tembakau itu seperti ini, kemudian pohon pinus seperti ini. Tapi kalau kita ajak ke lapangan, mereka akan real ya. Secara visual mereka melihat secara langsung. Oh, ini pinus, ini padi, ini teh. Mereka akan lebih mengena, akan lebih ingat lebih lama. Mereka akan tahu lebih jelas bagaimana bentuk dari tanaman, dari misalnya hewan atau apa dan sebagainya. Lalu yang kedua, manfaat kedua adalah mereka akan lebih sayang atau peduli terhadap lingkungan. Karena begini, kalau mereka sudah tahu, ya mereka akan suka, mereka akan lebih peduli. Mereka akan lebih peduli dengan tanaman atau dengan hewan yang mereka sudah tahu sebelumnya. Dan itu merupakan pengalaman yang mahal bagi mereka. Kalau anak kita beritahu di lapangan, oh ini kembang sepatu, fungsinya ini. Nah, mereka ketika di rumah akan ingat, semisal ibu atau bapaknya punya kembang sepatu di rumah, nah si anak nanti pasti akan ikut merawat ya, minimal tahu, oh ini kembang sepatu fungsinya untuk ini. Nah itu. Artinya apa? Mereka akan lebih peduli terhadap lingkungannya, akan lebih peduli, akan lebih peka terhadap tumbuhan atau hewan yang berada di sekelilingnya. Manfaat ketiga adalah mereka akan lebih mandiri. Ketika beraktivitas di alam, mereka akan dilatih untuk hidup sendiri. Ya meskipun sendiri dalam kebersamaannya, tapi setidaknya mereka akan mencoba hidup mereka akan mencoba hidup dengan kemampuannya sendiri-sendiri, sehingga akan muncul kemampuannya gitu, sehingga mereka akan berlatih tidak manja, berlatih kuat. Fungsi keempat adalah mereka akan lebih cakap dalam hal sosial. Karena begini, kalau misalnya anak TK atau anak SD kita ajak outbound misalnya di lapangan terbuka atau di alam terbuka, mereka akan bekerja sama dengan teman-temannya atau dengan timnya. Nah, dari situ akan muncul kepekaan sosial, muncul rasa berbagi, muncul rasa kerjasama, muncul rasa percaya dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka tidak minim dalam kemampuan sosialnya gitu. Dan itu akan baik untuk bekal ke depannya. Atau mungkin untuk anak SMA ketika mereka berkemah gitu di lapangan terbuka, mereka akan berbagi tempat tidur, berbagi makanan, mengantri untuk mandi atau berbagi tugas dan sebagainya. Dan itu menjadi kecakapan sosial yang sangat penting bagi mereka. Fungsi kelima adalah mereka belajar menjadi pemimpin. Karena begini, ketika berada di lapangan itu pasti akan muncul sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia itu menjadi pemimpin atau nahkoda. Karena ketika di lapangan itu pasti akan ada tim-tim kecil. Dan otomatis akan muncul anak-anak yang punya bakat pemimpin. Atau minimal secara umum mereka akan berlatih memimpin teman-temannya. Entah itu karena dipaksa atau sukarela dan sebagainya. Nah itu penting karena nanti ketika besar dia akan hidup di masyarakat, di level yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat positif gitu. Untuk perkembangan mereka, untuk menjadi sosok orang yang lebih dewasa dan sebagainya. Mereka berlatih untuk mengalah, berlatih untuk mendorong teman-temannya, memotivasi teman-temannya. Nah itu sangat penting saya kira. Manfaat keenam adalah kedisiplinan. Nah misal di dalam perkemahan anak SMP atau SMA itu kan diajarkan untuk disiplin, bukan karena guru-gurunya kejam atau kakak pembina itu kejam, bukan. Disiplin itu penting sekali apalagi di alam ya. Karena mereka dilatih untuk waspada, untuk siap siaga ketika ada apa-apa. Kalau tidak disiplin, nah selesai. Maka dari itu kedisiplinan bisa muncul dengan baik ketika mereka berada di alam. Karena mereka istilahnya bebas ya, berada di lingkungan yang bebas. Kalau mereka tidak disiplin, otomatis mereka akan jatuh sendiri. Itu berarti bahwa lingkungan alam itu menjadi media untuk melatih kedisiplinan sebuah anak atau komunitas ya. Artinya apa? Alam ini menjadi media untuk anak melatih kedisiplinan mereka. Itu sangat baik untuk perkembangan mereka, untuk kuliah, untuk kerja. Kedisiplinan menjadi hal yang penting untuk mencapai kesuksesan.
Lalu manfaat selanjutnya adalah kepercayaan diri. Begini, kalau di alam, orang itu cenderung bebas atau cenderung mengekspresikan dirinya. Kalau kita di alam, orang itu cenderung menampakkan sifat aslinya. Selain sifat, juga bisa berekspresi lebih bebas ya. Mungkin karena di alam itu kita berada pada sesuatu yang alami, natural, itu sehingga mendorong kita untuk lebih jujur apa adanya gitu. Nah, anak-anak ketika di alam juga mereka akan lebih mengeluarkan jiwanya, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Sehingga mereka akan berlatih ekspresi. Mereka akan lebih percaya diri karena mereka dituntut untuk show up, untuk berbicara, untuk maju, untuk lantang. Sehingga lama-kelamaan dia akan pede atau kepercayaan diri mereka akan meningkat seiring waktu kalau semakin lama atau semakin banyak beraktivitas di alam. Nah, itu penting karena percaya diri itu menjadi salah satu faktor yang penting ketika orang mau melangkah atau maju. Nah, itu ya. Nah, manfaat lain adalah anak-anak menjadi lebih berkembang secara fisik karena aktivitas mereka di lapangan itu kan bergerak semua ya. Bergerak semua dan lebih sehat sehingga pertumbuhan fisik mereka akan semakin terdorong, menjaga kondisi fisik mereka, aktivitas kaki, tangan, kepala, dan sebagainya, atau aktivitas motorik mereka. Gitu. Lalu manfaat yang tidak kalah penting lainnya adalah anak tadi menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Karena begini, kalau kita di alam, kita akan disuguhkan berbagai fenomena yang di luar dugaan kita, atau sesuatu keindahan yang orang itu tidak bisa mengukur itu kalau tidak membalikkan kepada Tuhan. Karena kalau di alam itu orang akan disuguhkan berbagai hal atau fenomena yang terkadang kita tidak habis pikir. Misal keindahan. Nah, kita tidak akan mampu menjawab itu semua. Anak-anak akan melihat tanaman, melihat binatang, melihat keindahan yang tiada tara. Yang artinya mereka akan istilahnya kagum. Dan kagumnya adalah natural atau alami. Sehingga ending dari semua kekaguman itu akan menuju kepada Tuhan. Artinya seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhan. Nah, seluruh yang disuguhkan oleh alam ketika anak-anak kita ajak ke sana itu akan menjadi pendorong anak-anak untuk ingat atau mengakui kebesaran Tuhan. Contoh saja ketika anak-anak melihat tumbuhan, melihat hewan, kok bisa ya kupu-kupu itu terbang, kok bisa tumbuhan itu tumbuh terus ke atas, kok bisa berwarna hijau, kok bisa ada awan, ada hujan, dan sebagainya. Mereka akan takjub dan sedikit demi sedikit akan mendorong mereka untuk mengakui kebesaran Tuhan. Oh, ternyata ini adalah milik Tuhan, ini kebesaran Tuhan, ini kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk keindahan alam. Dan kita harus menjaganya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.